Halo, nama saya Darmayanti. Saya berasal dari Taliwang, Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat. Saya berasal dari keluarga Muslim dan kedua orang tua saya juga Muslim, tapi bukan Muslim yang taat-taat dan soleh-soleh banget. Cuman ya biasa aja mereka sholat. Bapak saya, tapi buat emak nggak pernah sama sekali. Jadi waktu kecil kami ya diajarkan mengaji. Dua kakak perempuan saya, mereka nurut, waktunya mengaji ya mengaji. Tapi kalau saya enggak. Kalau ingin ikut ya ikut, enggak ya enggak. Sholat juga seperti itu. Sampai kami dewasa, kalau untuk kakak mereka termasuk taat ya dalam beribadah, itu sholat mengaji, tapi saya enggak. Karena saya melihat sosok ibu saya, emak itu nggak pernah ngelakuin hal-hal yang religius gitu, enggak. Kalau bapak iya, sholat 5 waktu, puasa gitu iya, tapi buat emak enggak. Jadi ya bapak juga nggak kasih apa-apa, gimana kamu ini harus begini gitu, enggak. Seolah-olah kami hanya berjalan dengan cara kami sendiri. Karena sedari kecil sampai kami beranjak remaja, kami kurang dekat dengan orang tua karena mereka bekerja. Kami 3 bersaudara, semua perempuan ya, diurus oleh pengasuh masing-masing. Kami tinggal di rumah yang berbeda, 3 orang itu. Jadi kalau sama kakak-kakak itu jarang sekali ngobrol apa gitu, nggak pernah. Kalau ketemu juga palingnya cuek aja gitu. Kalau kami butuh sesuatu baru cari emak, cari bapak. Itu pun nggak ngomong langsung sama mereka. Ngomong sama yang ngasuh kami, saya butuh ini nih, saya pengen ini nih. Cuman gitu aja. Sekolah ya sekolah aja, standar gitu, nggak ada prestasi yang gimana-gimana gitu. Pokoknya kami sekolah, makan cukup, pakaian cukup, main gitu-gitu aja. Nggak ada hal yang berarti bagi saya. Sosok bapak ya bapak yang bekerja, ibu ya ibu yang bekerja mencari nafkah untuk kebutuhan kami gitu. Jadi kalau kebanyakan orang tua menganjurkan anaknya, kamu begini loh biar nanti kamu jadi ini gitu, tapi kami enggak pernah dapat seperti itu gitu. Kami cuman lihat dari orang lain gitu. Oh, kalau orang tuanya teman saya ini begini ya cara didiknya gitu. Jadi kami dapatkan dari luar. Kami cuman lihat-lihat aja gitu. Itu yang kami terapkan. Sampai saking nggak adanya kedekatan emosional gitu ya sama orang tua gitu ya. Ibu saya, emak itu meninggal itu, saya nggak ada nangis. Karena bagi saya lihat dia cukup banyak sakit ya, sering sakit gitu. Daripada dia sering-sering sakit, menderita gitu. Kalau dia meninggal gitu ya udah gitu, dia udah nggak sakit, kita nggak perlu keluar biaya lagi buat dia berobat dan segala macam gitu. Itu yang ada dalam pikiran saya. Nggak ada saya merasa kehilangan atau apa gitu, nggak ada. Itu dengan calon suami. Sama calon mertua dulu mereka Kristen, terus mereka nggak ngomong gitu, kamu besok sebelum menikah kamu harus percaya Tuhan gitu, enggak sama sekali. Mereka ngobrol aja gitu, ngajak ngobrol yang hal-hal umum aja, tapi dari kelakuan mereka kayak berdoa itu harusnya mereka nggak perlu berdoa bersuara gitu, saya tahu. Tapi kalau dekat dengan saya mereka bersuara kalau berdoa. Jadi saya lama-lama dengar ada efek buat saya gitu loh. Mereka dengar mereka berdoa, kata-kata yang sederhana itu loh ngefek buat saya, karena saya tahu artinya apa yang mereka omongin gitu loh, apa yang kata-kata apa gitu loh. Kalau berdoa dalam bahasa Arab kan saya nggak paham itu doa untuk apa, artinya apa gitu. Jadi kayak nggak ada dampak buat saya gitu loh. Makanya saya nggak ngaji, nggak sholat gitu, karena saya nggak tahu. Jadi pas kalau bersama keluarga calon suami ini mereka ngobrol gitu ya, termasuk mereka yang rohaninya baik gitu loh. Jadi mereka ada bimbing saya, ajar saya gitu, enggak
oh kamu ini gini ya, kamu ini gini ya. Enggak pernah ada sama sekali gitu. Cuman cara mereka kelakuan mereka gitu, bagaimana mereka bersikap, tutur kata gitu, itu yang mengena di saya. Setiap mereka ngobrol gitu ya, kamu Yanti, kamu hidup ini bukan karena kamu yang bisa gitu loh, Tuhan yang kasih. Kamu bernapas setiap hari itu Tuhan yang kasih. Kalau untuk makanan jasmani gitu ya, Tuhan sediakan buat kamu, tapi melalui orang ini gitu loh. Terus seperti kalau kamu tahu nggak gitu loh, tujuannya kalau hari Minggu kami ke gereja itu ibadah itu untuk apa gitu. Jadi saya mulai mikir gitu, oh iya dulu saya mikir gitu, bangun tidur bisa nafas, udah itu nggak mikir ke sana siapa yang kasih gitu loh, nggak ada sama sekali seperti itu. Tapi setelah dari hal-hal kecil seperti itu saya bisa tangkap gitu, oh iya saya ada Tuhan gitu tuh, tapi Tuhan siapa ya gitu loh. Sampai satu kali mereka ngajak ngobrol gitu, gimana Yanti gitu perasaan kamu gitu loh. Setelah beberapa waktu kita ngobrol gitu, kita sharing gitu, apa yang kamu dapat gitu. Dan ternyata memang Tuhan Yesus yang ada buat saya gitu loh. Tuhan Yesus yang tahu kehidupan saya gitu loh. Kenapa sampai saya ada gitu loh. Seperti itu. Jadi saya mulai merasa gitu ada efeknya. Saya mulai belajar, mulai banyak tanya. Kalau ibadah gitu biasanya pas penyembahan gitu, nggak tahu kenapa gitu loh, haru aja gitu loh dengar orang-orang memuji Tuhan. Waktu itu saya masih beberapa kali ibadah gitu, saya nggak mau buka mulut buat nyanyi, Bu. Saya nggak bisa gitu buka mulut buat nyanyi memuji Tuhan gitu. Tapi hati saya itu bisa merasakan gitu, Tuhan yang tolong saya, Tuhan yang selamatkan saya, Tuhan yang tahu kehidupan saya dari sebelum saya lahir sampai nanti saya bakal mati juga, Tuhan yang tahu. Dari situ saya mulai merasa bahwa Tuhan itu akan menolong saya gitu loh. Mungkin waktu itu saya menyampaikan ke keluarga, saya akan memutuskan untuk percaya kepada Tuhan. Tuhan Yesus sudah menolong saya, sudah menyelamatkan saya. Bukan berarti saya nggak mau keluarga saya gitu loh. Saya sampaikan ini kepada keluarga bahwa saya percaya Tuhan Yesus gitu. Mereka menentang. Saya tahu akan seperti ini, tapi saya sudah memutuskan, saya sudah berkomitmen bahwa saya akan percaya kepada Tuhan, beriman kepada Tuhan Yesus. Saya berusaha untuk taat dengan melakukan sholat, mengaji gitu. Saya lakukan. Cuman yang saya rasakan gitu, saya tidak mengerti arti dari kata-kata itu, arti dari doa-doa itu saya nggak mengerti gitu loh. Jadi saya merasa saya berdoa itu nggak berdampak apa-apa bagi hati saya gitu loh. Saya nggak ada ketenangan atau apa gitu, saya nggak merasakan apa-apa. Dan saya juga merasa saya berdoa itu, saya berdoa kepada siapa gitu, saya merasa jauh dan saya merasa itu sangat-sangat nggak jelas buat saya gitu loh. Jadi saya nggak merasakan efek apa-apa saat saya berdoa, saat sholat gitu, karena hanya seperti membaca teks tapi saya nggak tahu maknanya apa gitu loh. Tapi setelah saya belajar kekristenan gitu loh, saya tahu untuk apa gitu loh, berdoa kepada siapa gitu. Karena Tuhan Yesus itu saya merasa dekat, karena Yesus datang ke dunia itu untuk menyelamatkan orang-orang seperti saya gitu loh. Janji keselamatan, kehidupan yang kekal, pengampunan dosa itu saya dapatkan hanya di kekristenan yang saya pelajari saat itu. Dan memang benar, itu yang saya rasakan. Ada damai sejahtera, sukacita itu Tuhan penuh
penuhkan dalam kehidupan saya, dalam hati saya. Itu yang saya rasakan. Jaminan keselamatan yang tidak saya dapatkan di keyakinan saya yang lalu, saya dapatkan saat ini, saat saya percaya kepada Tuhan Yesus. Tuhan menjamin keselamatan saya, menghapus semua dosa-dosa saya, dan Tuhan Yesus akan memberikan kehidupan yang kekal buat saya kelak. Dari keluarga memang mereka menolak saya waktu itu, menolak dan gak mau tahu lagi dengan kehidupan saya gitu. Udah, saya nggak apa-apa hidup seperti itu. Tapi lama-kelamaan mereka juga mengerti. Mereka bisa menerima walaupun masih ada sedikit ganjalan gitu. Tapi nggak apa-apa. Saya masih bersyukur mereka menerima saya kembali gitu. Saya sangat bersyukur untuk hal itu. Dan lagi setelah percaya Tuhan Yesus gitu, masalah banyak sekali datang. Tapi saya nggak pernah mundur gitu loh. Karena saya tahu dari awal, gembala saya, katekisasi saya, bawa percaya pas mau baptis itu kan, mereka bilang, kamu ini keputusanmu ini berat loh nanti tantangannya. Kamu sudah siap apa belum gitu loh. Iya, saya siap gitu. Nanti akan banyak hal di luar dugaan kamu, yang di luar perkiraan kamu akan terjadi gitu. Iya, saya bilang, saya tahu itu. Tapi saya yakin dan memang itu benar-benar terjadi dalam hidup saya. Sehebat apapun masalah, pergumulan gitu, tapi dengan pertolongan Tuhan saya bisa lolos, naik level gitu. Saya yang dulu juga heran gitu, kok bisa ya sampai di titik ini gitu. Padahal dulu saya bukan seperti ini. Orang-orang, keluarga, teman-teman juga banyak mereka bilang, kamu bukan seperti yang dulu gitu. Kenapa? Apa yang beda? Nggak tahu kok bisa seperti ini gitu. Tapi saya yakin, percaya, itu yang Tuhan lakukan buat saya. Tuhan yang tolong, Tuhan yang mampukan melewati hal-hal seperti itu. Suatu waktu saya memang berada di dalam titik masalah yang benar-benar membuat saya rapuh, membuat saya bukan ingin menyerah gitu, tapi saya rasa ini sangat berat. Dan hal itu yang ditunggu oleh keluarga saya. Pada titik ini kamu benar-benar jatuh, Yanti, kamu benar-benar butuh pertolongan kami. Mereka mungkin berpikir seperti itu. Tapi saya pikir-pikir lagi, janji-janji mereka itu yang benar-benar buat saya lega gitu. Mereka pikir itu akan membawa saya kembali. Tapi saya berpikir lagi, waktu-waktu yang lalu loh bukan mereka yang nolong saya. Saya dalam keadaan terpuruk sekalipun bukan mereka yang menolong saya. Jadi saat ini pun saya nggak akan mungkin cari mereka. Saya tetap percaya Tuhan Yesus mampu tolong saya. Tuhan Yesus mampu angkat beban pergumulan saya saat ini. Dan saya sampaikan terima kasih ke mereka karena mereka sudah peduli kepada saya. Tapi untuk kembali saya tidak akan. Saya bilang seperti itu. Saya percaya Tuhan, saya bisa menolong saya. Puji Tuhan, sudah baik. Bapak sudah terima, kakak terima, keluarga besar juga terima. Bersyukur sekali dengan keadaan seperti itu. Setelah beberapa lama, akhirnya mereka menerima saya dengan keadaan saya seperti ini. Itu yang sukacita yang luar biasa saya rasakan saat ini. Bersyukur sekali kepada Tuhan Yesus yang sudah kasih kemampuan saya berada di titik ini. Yang saya lihat banyak, bukan saya saja yang melihat gitu, tapi banyak orang yang melihat kayak nggak percaya gitu perubahan yang ada dalam diri saya gitu. Selama percaya kepada Tuhan Yesus itu, saya menjadi banyak sekali damai sejahtera yang nggak saya rasakan seperti dulu. Dulu hanya kosong aja gitu, nggak ada apa-apa dalam hidup saya. Dalam hati cuman rasa kosong aja, hampa gitu. Tapi setelah percaya Tuhan Yesus, banyak hal yang saya dapat gitu.
damai, sejahtera, sukacita itu saya rasakan. Walaupun keadaan saya jauh berbeda dengan yang dulu. Saya lebih susah. Secara dunia saya susah. Tapi saya percaya dalam kesusahan pun Tuhan tolong saya, Tuhan sertai saya, Tuhan kasih saya kekuatan. Berada jauh dari keluarga, merasa terbuang gitu, tapi saya nggak ada menyesal dengan keputusan saya, itu nggak ada. Saya semakin yakin, itulah kasih manusia itu terbatas, tapi kasih Tuhan itu nggak terbatas. Saya susah, sekarang memang saya susah, tapi saya akan dapat buahnya kelak. Saya berjalan dengan Tuhan yang benar, Tuhan yang akan menolong saya, itu keyakinan saya. Secara materi saya mungkin susah, secara dunia mungkin Tuhan memandang saya, orang-orang memandang saya itu nggak layak gitu loh. Setelah di kehidupan saya yang lalu seperti itu, sekarang saya berada di titik ini, nggak apa-apa buat saya. Karena apa? Dulu saya hidup berkecukupan, senang-senang aja, tapi hati saya kosong, nggak ada arti sama sekali. Sekarang Tuhan kasih saya di titik ini karena Tuhan mau membentuk saya, Tuhan menolong saya, biar Tuhan itu menyatakan kuasanya dalam hidup saya. Saya nggak mampu sendiri, saya nggak bisa jalan sendiri, karena ada Tuhan yang mengendalikan hidup saya. Tuhan yang akan menolong saya dalam keterpurukan, Tuhan juga yang angkat saya besok. Tuhan yang akan menyediakan berkat-berkat yang saya tidak pikirkan gitu loh. Sekarang saya hanya taat aja sama kehendak Tuhan. Apa yang Tuhan mau, Tuhan akan sediakan nanti buat saya. Jadi saya hanya berpikir, gak apa-apa lah seperti ini gitu. Toh ada Tuhan yang tolong. Saat saya nangis, Tuhan ada di samping saya menangis bersama saya. Saat saya jatuh pun Tuhan ada bersama saya. Itu yang saya rasakan. Ada penghiburan tersendiri itu dalam hati. Karena saya tahu tangan siapa yang menolong saya gitu loh. Nah, benar-benar nyata gitu. Pertolongan dan kuasa Tuhan yang saya alami itu benar-benar nyata. Saat terpuruk nggak ada yang saya kenal, nggak ada yang saya tahu gitu. Orang-orang datang menolong, memberi bantuan, itu sesuatu hal yang membuat saya lebih lagi bersyukur kepada Tuhan. Nggak pernah saya mengadu ke keluarga gitu, keadaan saya sekarang seperti ini, saya bergumul dengan seperti ini gitu, nggak pernah saya ngadu ke keluarga. Tapi saya cuman berdoa, Tuhan tolong saya berdoa, cuman bisa berdoa dan bersyukur. Tuhan, saya bersyukur berada di titik ini. Tuhan, demikian kesaksian saya hari ini, kiranya bisa memberkati buat teman-teman semua yang sudah mendengarkan. Kenapa saya tetap teguh beriman kepada Tuhan Yesus? Karena meskipun orang melihat saya dengan keadaan seperti ini, saya tidak bercukupan secara materi, saya susah dalam dunia seperti ini, tapi saya yakin, percaya Tuhan akan memulihkan kehidupan saya. Tuhan akan memberi keselamatan kepada saya. Itu yang akan saya pegang teguh sampai kelak saya berpulang ke rumah Bapa di surga. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.